Oke, dan sana Minang orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, host Otaki, dan tentu dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu, Dr. Wendra Yunardi, SH, MH. Iya. Betul sekali. Bapak saya panggil Abang, ini apa Terserah ini? lah, mana raja. Mana Ranca? Abang. Oke ya, Abang aja biar kita makin dekat Bang ya. Iya. Oke, Abang Kita Wendra. buka masker ya. Oke. Kita gak jarak apa-apa. kan. Oke, siap Bang. Kita buka masker dulu. Kan jarak kan. Ya. Lebih dari semeter. Ini Abang Podcastnya Wendra. tetap. Oke, siap Bang. Ini Abang ini sudah terkenal di kota Payakumbuh dan kota-kota lain ini. Apa ini Bang kesibukan sekarang? Kalau sekarang fokus ngajar dan usaha dan lawyer ya, advokat. Lawyer ya, advokat. Iya. Ngajar ini dosen atau gimana Iya, nih Bang? dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Oh, Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah ya? Iya, di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi ya? Iya. Berapa kali Bang ke sana Bang? Ya paling 2-3 kali seminggu kan. 2-3 kali Kewajiban seminggu sebagai ya? seorang pengajar kan. Oke, kesibukan lain nih dulu Bang, sebelum Abang menjadi lawyer. Kesibukan Namanya maksudnya? sering muncul ini di kota Payakumbuh ini. Iya. Ketua apa dulu ya? KMPI? Iya dulu ketua KNPI 2006, 2007, 2010. Nah, 2006, 2007 2010. 2007 sampai 2010. Nah, oke. Ini sekarang yang lagi viral ini di media sosial, Bang. Ya. Nah, buku yang Abang tulis ini, Abang tulis sendiri ini, Bang ya? Iya, itu dari riset atau Dari- penelitian kan. Wah, beda ya sama buku saya ya. Ini enggak dari risetnya ini. Itu kan risetnya di Lapau, itu risetnya agak serius dikit kan. Agak serius ya. Oke, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang, kita lihat dulu yang berikut ini. Oke, barusan sudah kita lihat sebuah foto dan foto itu sekarang ada di sini dalam bentuk fisiknya. Ini buku, Bang ya. Iya. Ini Nagari dan Negara. Ini Abang tulis sendiri. Ini berapa lama ini, Bang? Ya, ini kan pernah penguatan dari disertasi S3-nya dulu. Oh, penguatan ini ya. Nah, sudah dilanjutkan risetnya Oke. sehingga kita menambah tentang hal-hal yang belum terungkap dalam disertasi ketika mengambil program S3 atau doktorat Oke. yang selesai 2018. Hmm. Kita lanjutkan. Alhamdulillah bukunya hadir. Yang dikupas di buku ini sebenarnya kita ingin mendudukkan posisi Nagari dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendudukkan posisi Nagari. Ya, mendudukkan posisi Nagari dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, jadi sebelumnya menurut Abang ini pribadi, Nagari ini gimana posisi sebenarnya, Bang? Apalah kalau bahasa awaknya yang punya rancak tua tuh. Dia ada tapi tiada. Ada dan tiada ya. Nah, terutama setelah undang-undang undang-undang pemerintahan desa, Pemerintahan desa ya. pemerintahan daerah 574 dan 579, Nagari itu tinggal kerabangnya. Tinggal kerabang, ibarat telur nih ya. Nah, kerabangnya. telur. Namanya saja yang ada tapi substansi tidak ada. Oh, gitu. 579 sudah memberontakkan struktur sosial dan tatanan budaya adat istiadat di Minangkabau Oke. dalam konteks pemerintah Nagari. Hmm. Inilah kemudian dalam banyak tulisan dan banyak riset kemudian menyatakan berubah pemerintahan Nagari ke pemerintahan desa tahun 79 itu menghancurkan struktur sosial kita. Hukum adat tidak lagi berlaku. Ya. Rasa pariso bakampung mulai hilang. Oke. Ya, kemudian reformasi melahirkan Undang-Undang Otonomi Daerah 22 Otoda ya, otonomi daerah. 2009. Kemudian kita lahir Perda Hmm. tentang kembali ke Nagari. Kita kembali ke Nagari. Tetapi kembali ke Nagarinya kita setelah reformasi tahun 2010 juga tidak kembalinya kita kepada pemerintah Nagari juga tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru. Apa masalah barunya? Ternyata kita sudah lama tidak bernagari. Ada nama Nagari Kotonang Gadang, ada Nagari nama Kotonang Pek di kota. Tetapi kan Nagari pemerintahan terendah itu
itu kan di kabupaten. Iya, iya. Nah, ketika desa dilebur kembali menjadi nagari, Jorong menjadi nagari, di 5, 2, 3, 4 desa yang namanya Jorong kembali menjadi nagari, ternyata ada yang hilang. Kita hanya kembali Iya, betul, Bang. kepada pemerintahan, tetapi tidak pada esensi. Kita inginkan sebenarnya adalah kita ingin esensi bernagari. Nah, itu ya. Jadi ada kembali ke nagari dan banagari. Dan Mana banagari yang kita apa? Kita hanyakah kembali dalam struktur pemerintahan kah? Atau kembali ke nagari dalam konteks struktur sosial? Hari ini struktur sosialnya tidak dapat, struktur pemerintahannya juga tidak dapat. Berat ya sebenarnya. Nah, ini yang saya coba katakan, bagaimana posisi nagari dalam negara. Ingat, ketika negara ini dilahirkan, pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, sebelum diamandemen, ketika negara ini didirikan, di penjelasan dinyatakan ada seperti nagari, marga, kuta, dan lain-lain. Itu di penjelasan jelas. Artinya apa? Adanya nagari lebih dulu daripada negara Republik Indonesia. Dan itu lebih harus dulu nagari. Lebih dulu nagari. Dan itu harus diakui keberadaannya dan dihormati selama oleh masa negara ya. Oleh negara. Itu konstitusi loh. Undang-undang dasar loh yang bicara. Iya, iya. Ini menarik sekali. Ini atas dasar apa, Abang? Sampai menulis segini nih, Bang. Nagari, menulis nagari. Abang kan lawyers. Iya. Abang dosen. Sebenarnya ini kalau nggak Abang tulis, Abang aman ini kan. Nggak memberatkan dalam kehidupan berpikir Abang ini. Ya, sebenarnya kan begini. Kita orang Sumatera Barat punya kekayaan. Oke. Kita selalu mengagung-agungkan, 5 dari 9 pendiri Republik adalah kita. Ya. Oh, begini. Cuma persoalannya adalah kita tidak serius kembali ke nagari. Tidak serius? Tidak serius. Saya katakan, kalau bahasa ekstrim saya adalah elit-elit politik Sumatera Barat, tokoh-tokoh Sumatera Barat, itu kadang-kadang memilih tidak dengan tegas. Kalau Keceng kadang Sarawak. Kenapa? Tidak ada ketegasan kita memilih. Bali itu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, dia tegas. Ya, sangat tegas sekali. Di kita tidak. Mungkin karena pepatah, kok tempi tidak diatek atau kurang di luar. Sehingga kita di ayun-ayun ombak, tidak jelas posisi nagari itu hari ini. Harusnya dengan kita kembali ke nagari, setelah Undang-Undang Otonomi Daerah, harusnya nagari ini struktur sosial masyarakat kita berkampung-kampung, hukum adat kita tegak. Tapi tidak. Ini problem. Sehingga saya katakan, kita harus dudukkan identitas kultural orang Minangkabau. Bagaimana sebenarnya dia dalam konteks negara. Berarti menurut Abang nih, Babalikan Nagari itu hanya simbol. Simbol. Ya, saya juga berpikiran begini, Bang. Menurut Abang tadi Babalikan Nagari kembali ke nagari sejak tahun berapa ini, Bang? Kita kan kembali setelah reformasi, setelah Undang-Undang 22/1999 dan kita lahirkan Perda kan? Iya. Setelah kita kembali, kemudian hari ini ada Perda nomor 7 2018 tentang pemerintahan nagari. Tapi isinya merusak Minangkabau. Merusak Minangkabau. Saya katakan Perda itu sudah disahkan. Saya tolak Perda itu ketika Perda itu ketok palu. Bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah Sumatera Barat. Oke. Sebelum kita bahas yang berat seperti itu, Bang ya. Ini bahasa sederhana ini menurut saya. Tahun 2000 ya. Kita balik ke nagari. Kita kembali ke nagari. Kembali ke nagari. Ini kan kalau istilah dulu kan ada dua. Balik ke nagari dan balik ke surau. Balik ke surau. Keduanya gagal. Gagal ya. Keduanya gagal. Dari segi nama aja gagal ini ya. Dari segi nama saja kita sudah gagal. Oke. Yang kemudian apalagi kalau kita lihat dari pelaksanaan. Keduanya gagal. Oh begitu, Bang. Ya. Nah ini yang menjadi pemikiran saya, Bang, dari kemarin-kemarin. Kita balik ke nagari katanya. Ini nama-nama kelurahan, nama desa, nama segala macam masih dengan nama-nama yang dulu. Ya. Ini Padang Kerambi ya. Balik ke nagari kan tetap Padang Kerambi. Ya, artinya ini. Padang Kerambi jadinya sekarang. Jadi begini, ini kan persoalan lain juga dalam konteks kembali ke nagari. Oke. Sehingga saya katakan orang Minang itu kehilangan identitas kultural dan sosialnya. Sejak? Ya kalau ada yang mengatakan itu gara-gara perang PRRI. Iya kan? PRRI. Contoh, di Perda nomor 7 2018 tentang pemerintahan nagari itu dinyatakan kita harusnya sejak 2018 nama istilah daerah kembali ke nama Minang. Oke, ke nama Minang. Contoh Padang Kerambil.
Harusnya kan Padang Karambi ya. Ya. Nah, misalnya Kotonan Gadang, apakah Kotonan Gadang, atau Kotonan Ampe, atau Kotonan Empat? Maknanya berbeda. Iya pasti. Kalau koto dan kota jauh beda ya. Jauh berbeda koto dan kota. Tetapi kan juga enggak. Nah, saya selalu kritik misal di banyak forum di forum Sumatera Barat yang bicara Nagari, adat Minang ini. Kita itu latah. Latah ikutan. Latah dan enggak percaya diri. Kita kan pernah di Bandung. Ya. Patah-patah lidah waknya, Bi. Celengik, celeyuk, ciliwut. Cicahem. Dia tetap pakai nama aslinya. Oke. Kita kan setelah katanya kalah PRRI dengan program membangkit harga dirinya Pak Pak Harun Zain, maka nama kita pakai OO di belakang. Ya, saya Hario. Satu. Korban. Nah, itu korban itu. Ya, memang pakai itu OO. kata bapak saya. Karena kemudian apa? Nama di bahasa Indonesia kan. Secara tata bahasa saya tidak begitu hebat tidak begitu pintar bahasa Inggris. Tata bahasa, nama wilayah tidak boleh diganti kan, tetap pada nama asal. Kita kan berubah semua. Nah, Kotonan Gadang ini kalau kita lihat dari simpang Benteng sampai ke ujung, penulisannya bagaimana? Dia kayak Kotonan Ampe. Ada yang ngomong Kotonan Empat. Ada Kotonan Empat. Nah, hurufnya ada yang pakai huruf, ada yang pakai Karumawi. Lihat ini kan kayak Padang Kerambil. Kan kacau itu. Atau kalau awak payarah ke meninjau, saya kalau turun Sungai Landir. Sungai Landir kalau kan dia harusnya Sungai Landi ya. Iya. Tetapi kan kalau saya nggak salah, mudah-mudahan nggak salah, tertulis itu selamat datang di Sungai Landir. Kan berbeda. Sangat berbeda. Dan ini sebenarnya yang seperti ini. Nah, ini kan ada Tangkele, ada Mer. Ini kan orang salam baguru anak-anak muda kan mencoba mengembalikan ke bahasa lama. Malah anak muda. Anak muda. Kenapa kemudian yang sudah ada dasar hukumnya tidak kita gunakan? Kan ada awu kuning atau aur kuning. Oke, awu kuning atau aur kuning. Ya. Nah, kayak di Kotonan Gadang kan sudah berubah nama kelurahan yang dulu 24 kelurahan, sekarang di grouping menjadi 11. 9 menjadi 9. Kan sudah kembali ke nama awal. Ya hanya napa yang tidak napa kembali. Yang belum. Modal napa atau napar. Ya itu ya. Ini ada problem-problem. Jadi satu sisi itu kalau saya selalu kritik ya. Kritiknya apa? Ada kalimat yang selalu di hati ini dan di kepala ini saya tolak. Apa? Sejak saya pandai mendengar dan sejak pandai membaca, selalu berpetah pititih dan berpidato pada pembesar negeri ini. Oke. Membangkit batang tarandam. Ya. Itu kalimat yang udah bosan di telinga saya mendengar. Ya. Pertanyaannya, batang apa itu sehingga susah kita betul mengangkat? Kapal Titanic saja diangkat orang. Kapal Titanic saja diangkat orang dari dasar samudra. Kita petah petitih kita masih bicara membangkit batang tarandam. Ya. Membangkit batang tarandam. Semua bicara itu. Ya, tapi tidak pernah dimulai membangkitnya dari mana? Ya oke. Dalam arti kan mengembalikan kejayaan. Ya. Tapi sebenarnya batang itu apa ya? Iya, artinya filosofinya banyak. Tetapi kalau bionan ke saya, batang apa sampai sulit betul kita mengangkatnya? Oke, sulitnya di mana ini Bang? Kemauan. Karena dalam segi apa aja yang sulit menurut Abang? Ini pribadi dulu. Satu sisi ada elit di Sumatera Barat, termasuk kepala daerah. Kita jujurlah misalnya. Kalau Anda baca visi misi dari sejak pemilu langsung pilkada, seluruh visi misi kepala daerah Sumatera Barat mulai kepala daerah provinsi sampai kabupaten kota pasti ada kalimat membangkit batang batarandam, adat basinda syarak bahasa di kitabullah, pasti ada kalimat. Pertanyaan setelah duduk dikerjakan enggak itu? Ya kan? Ya. Ini kan palamak caritori lapau. Mungkin belum sempat, Bang. Bukan enggak sempat. Itu yang batang tarandam itu kemauan ya, berarti dari hati dulu ya. Kemauan. Kalau mau tokoh Sumatera Barat, mau wali kota, bupati, gubernur Sumatera Barat, selesai. Contoh, Bali misalnya. Oke, kita kembali lagi. Contoh Bali, hidup. Kan mereka kan ketika Undang-Undang Desa nomor 6 2014 mau disahkan, mereka tolak. Sehingga akhirnya mereka ada desa adat, hukum adat yang berlaku, hukum pemerintahan namanya desa kelurahan, desa administrasi, dan ketiga ada namanya desa agama. Dan itu tumbuh dan berkembang. Di kita, satu sisi ingin menghidupkan adat.
tapi tidak menghargai adat. Di satu sisi Ingin menghidupkan adat. Tapi adat apa? Adat tidak ditegakkan di negeri Minangkabau ini. Hanya palamak carito di lapau, petatah petitih jelang barale. ya. Tidak ada gunanya. Yang mau kita lakukan, kalau betul kita orang Minang, kita tegakkan hukum adatnya. Oke. Ada yang bertanya, Pak Dokter, ini melanggar aturan negara? Tidak, di Bali bagaimana? Dalam sebuah seminar saya katakan begini, di acara forum para tokoh. Maaf, di YouTube-nya ada itu, kalau nggak salah. Kadang-kadang lebih pintar pula orang Papua daripada orang Sumatera Barat. Orang Papua itu pakai celana aja banyak tidak pandai. Tapi hukum adatnya berdiri. Orang kita bercelana tapi hukum adatnya tidak berdiri. Oke, ini menarik sekali ini. Bincang kita makin panas ini. Tapi saya tertarik. Tapi kita break dulu bang. Kita ambil napas dulu ya. Kita ngopi dulu. Saya kalau agak lain ya, makin asik. Agak lain ya. Ini jangan banyak dikat-kat. Nanti ini keren ini. Oke, kita break sejenak. Lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang alhamdulillah beliau Abang Bendra Yunadi masih bersedia duduk di samping saya. Ini baru sangat panas sekali bincang-bincang ya. Baru kali ini saya bincang-bincang dengan bintang tamu yang agak gimana ya gitu ya, pengen makan saya kayaknya. Tapi ada sesuatu yang beliau ungkapkan, yang beliau keluh kesahkan sepertinya. Dan semuanya sudah tertulis di buku ini dan ada juga yang belum bang ya. Yang belum ini yang sering. Yang sensitif-sensitif ya. Iya, yang sering diungkapkan ke depan umum ya. Yang bercelana-celana. Oke, kita bahas lagi yang itu. Jadi, ini kita pakai orang Minang. Ya. Bisa pakai celana, tapi tidak apa tadi bang? Ya artinya ini kan satir dari saya. Ya, satir banyak sekali orang yang marah misalnya. Di Papua itu walaupun tidak pandai tulis baca tentu adat itu. Yes. Masih ada yang pakai koteka. Saya riset 18 hari di Papua. Saya sampai ke Raja Ampat. Tapi jangan coba-coba melangkahi hukum adat mereka. Oke. Kalau saya paling ekstrim, membunuh di Papua belum masuk polisi, karena selama masih bisa diselesaikan secara hukum adat. Secara hukum adat. Berarti begitu kuat hukum adat di sana ya. Terjadi pertengkaran di antar suku, di antar kampung kalau di kita, ada yang mati. Penyelesaiannya dengan hukum adat. Caranya bagaimana? Dengan bakar batu. Dikumpulkan babi, dibakar batu, dimakan sama-sama. Setelah itu damai. Siapa yang kemudian masih berkelahi baru diperangi bersama oleh orang antar suku. Kalau tidak baru polisi masuk. Artinya apa? Mereka tidak pandai baca tulis sebagian. Masih tidak pandai bercelana, tapi hukum adat berdiri. Di kita, di Minangkabau, cerita yang ada. Cerita ya? Cerita tentang hukum adat. Nih bang, kita memang sering keluar-keluar ini di media sosial, di tulisan di mana saja bahwa hukum adat di kita, di Minang ini sangat kuat. Kata kita kan. Tapi faktanya, oke, menurut abang fakta yang sebenarnya ini. Kalau faktanya, kalau kuat hukum adat di Minangkabau, tidak lalu Panjait di Minangkabau. Panjait jangankan orang, Panjaitnya tidak lalu. Oke. Kalau berdiri hukum adat. Disadar sekali ya. Panjait bang ya, itu Panjait aja tidak lalu di Minangkabau. Itu sekelas kecil itu ya. Tidak lalu kalau berdiri. Contohnya begini. Persoalan sepele aja di Minangkabau sampai di kantor polisi. Ya. Berkelahi kemenakan dengan kemenakan, mama yang ngadukan ke polisi. Kan bodoh kita sebagai mama itu. Tugas mama itu menyelesaikan persoalan kemenakan. Saya kan sekarang ahli di Polda Sumbar, diundang untuk Nagari Tangguh, Nagari Tageh katanya. Oke, Nagari Tageh. Untuk mendudukkan bagaimana di polisi itu kan ada polisi masyarakat, Polmas. Ada Babintipmas. Sebenarnya instrumen negara sudah menyediakan agar persoalan sosial kemasyarakatan itu selesai di bawah. Oke, selesai di bawah. Selesai dalam namanya kearifan lokal. Di kita namanya adat Minang. Kan negara sudah memberikan. Itulah saya tulis Nagari di Negara. Sekarang senjata itu sudah disediakan oleh negara. Mau enggak kita memakainya? Persoalannya kita nggak mau makainya. Ini permasalahannya kenapa ini nggak mau? Apakah kita cari aman atau ini kita terlalu kalau ke Nagari ini terlalu ribet urusannya? Gimana ini menurut abang? Bukan, kadang-kadang kan orang kayu itu nggak tahu nyuri kayu. Itu persoalan. Saya minum dulu bang. Bang kalau mau minum silakan. Kan itu persoalannya. Saya kalau kemudian diundang oleh kawan-kawan akademisi bicara di beberapa daerah, bicara tentang Indonesia, pertanyaan mereka bagaimana kabarnya Sumatera Barat. Orang sampai hari ini masih menunggu. Kalau apapun yang terjadi di negara ini, perubahan apa, orang masih melihat ke Sumatera Barat. Ya. Bertanya,
Geraknya sudah ada di Sumatera Barat. Termasuk tentang pemerintahan desa ini, pemerintahan nagari ini. Orang berkacamata dengan Sumatera Barat. Ketika saya diundang di forum-forum ilmiah, orang memuji Sumatera Barat. Ya. Tapi saya sebagai orang Sumatera Barat malu saya. Tidak ada yang orang yang memuji masa lalu. Tunjuk mana nagari yang betul-betul hukum adatnya berdiri, masyarakatnya adatnya tunduk dengan hukum adat. Nah, gini Bang. Mama akan melakukan seperintah mama. Mana? Oke. Bang, begini, kalau menurut saya dengar-dengar, kalau kita terlalu fanatik, kita menjalankan nagari adat kita, apakah itu nanti akan tidak berkembang, Bang? Ini kan stereotip yang dibangun, kemudian framing yang dibangun. Ingat, Cina itu maju sekarang karena mempertahankan adat budayanya. Ya. Jepang itu kuat karena mempertahankan budayanya. India itu kuat hari ini karena mempertahankan budaya. Dulu ada alasan budaya menghambat kemajuan. Sekarang bisa dibuktikan. Cina itu maju karena kokoh kan? Ya. Kebudayaannya mereka tahan. Jepang kokoh kan? India kokoh budayanya kan? Jadi tidak ada alasan budaya menghambat. Yang membuat alasan budaya menghambat kemajuan itu adalah cukong-cukong tanah, calo-calo tanah di Sumatera Barat yang ingin menggadaikan Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, saya diminta bicara tentang misalnya jalan tol. Misalnya kita bicara tol mau 50 tol. Susah betul di Sumatera Barat nih membebaskan tanah. Tidak ada yang susah. Saya kan juga developer. Tidak ada yang susah. Di Sumatera Barat ini selesai kata dengan perundingan. Problemnya adalah sering tanah orang dirampok dulu. Baru dikasih tahu. Di Minangkabau ini pantangnya cuma satu. Jangan masuk tanah orang tanpa izin orang. Tetapi sering perencanaan pembangunan di Sumatera Barat dipatok, dipancang tanah masyarakat, baru diberitahu ke masyarakat. Mau di Sumatera Barat. Ini menarik ya. Berarti ini dipatok dulu ya. Contoh tol ini kan dibuat petanya dipatok, dikasih panjang-panjang merah tanpa tahu masyarakat. Ya tanah kita dipatok marahlah kita. Iya. Berarti harusnya kita sebelum kita eksekusi perencanaan, berarti kan kita harus melakukan perundingan dulu. Ya dikasih nanti gambarnya begini. Petanya gini, ini akan dilewati. Ini akan dilewati tanpa dipangkat. Ini tanah masyarakat, tanah ulayat, tanah masyarakat komunal. Tiba-tiba karena ada perencanaan dikasih patok-patok. Dimanapun di dunia ini tanah kita dipatok orang tanpa dikasih tahu. Itu marah orang. Ada kejadian saya lupa tahunnya di Amerika, namanya dalam peringatan Halloween. Halloween kan pakai baju-baju setan itu, topeng-topeng itu. Maka kemudian ada seorang anak Jepang itu masuk ke perkarangan warga negara Amerika. Stop, kata warga Amerika. Tapi dia masuk, diangkat tangan sekali stop, ditembak. Mati. Dibawa ke pengadilan Amerika. Dibebaskan. Kenapa? Karena dia masuk kepada tanah yang privat, milik pribadi. Tanpa izin ya. Kan dia di stop. Sudah dikasih tahu ya. Begitu secara hukum mengatur hak privat. Ini hak komunal. Jadi payah betul. Kalau payah di Sumatera Barat, tidak ada orang lain di Sumatera Barat di luar Sumatera masuk ke Sumatera Barat. Faktanya kan tidak ada konflik sosial di Sumatera Barat. Berarti sudah kelihatannya benang merah masalah tanah tadi ya. Soalnya saya pernah dengar dulu tahun 2019-18 kalau nggak salah, paling susah itu menyelesaikan tanah di Papua dan Sumatera Barat. Pernah Bang dengar isu? Ya, adalah dulu seorang katanya tokoh yang katakan sampai apa gitu kan. Saya lupa lah Bang. Anggap saja kita lupa siapa orang itu. Gampang lah. Kalau susah nenek mama di Minangkabau ini, tidak ada satupun tanah yang diberikan ke negara. Nenek mama itu gampang, dibawa berunding. Berunding ya. Ini kan persoalan sudah ada masalah dibawa berunding. Problem petokoh kita, saya mengkeras di banyak pun. Problem kita itu nenek mama dibawa ke balai ketika sudah ada masalah. Sementara dalam konteks nenek mama, dia kan kalau kita datang dia yang kita temui pertama. Kalau kita pulang kita beritahu. Ini enggak ada masalah baru dikumpulkan nenek mama. Harusnya sebelum ada masalah nenek mama diundang. Selesai masalah. Gitu ya. Nenek mama Minangkabau ini gampang. Mereka tidak terbeli dengan harta. Ini kan menurut pepatah ada Bang. Lah tumbuh mangkok di siang. Ya, itu problem. Itu kan dalam resolusi konflik, menyelesaikan konflik. Tumbuh mangkok siang. Kalau udah tetapi harusnya kita kalau ada problem perencanaan negara atau pemerintah, buat dulu. Undang, kita mau buat ini. Dalam undang-undang, pembentukan peraturan perundang-undangan 1211. Kemudian dalam pembentukan Perda pun, Permendagri 120 pun mengaturkan
termasuk Undang-Undang 6 sesi pemerintahan, seluruh perencanaan harusnya dibawa peran peserta masyarakat. Hari ini kan itu yang kurang. Negara, pemerintah seakan-akan membangun karena kemauannya, bukan karena kebutuhan masyarakat. Sehingga dibuatlah, ini masalah jalan tol ini, atau apapun dibangun di negara, di Sumatera Barat. Cukup umumkan, transparan. Dalam konteks transparansi, ditransparankan masyarakat. Ini kan uang masyarakat, yang menikmati masyarakat. Tak ada masalah. Coba kita tanya, jalan-jalan yang ada di nagari-nagari, ada enggak ganti rugi? Kan enggak, kan dikasih aja oleh masyarakat. Ya. Begitu rakyat Sumatera Barat, nenek mama Sumatera Barat mencintai negeri ini. Kalau caronyo pandai. Pandai-pandai. Kalau di Minangkabau asal caronyo pandai, di Minangkabau lihianya nyagian. Sekali ya. Jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan Bang di masyarakat Minang nih? Tapi setelah ini Bang kita jawab ya. Boleh. Kita tarik napas lagi ya. Bang dari tadi saya gemetaran nih. Oke, kita break sejenak. Pemirsa Ottaki kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama. Abang kita ini yang dari tadi vokalnya begitu keren sekali ya. Saya sampai gemetaran. Tapi asik sekali ngobrol sama beliau ini. Kita jawab dulu Bang. Abang jawab dulu pertanyaan yang tadi yang belum sempat Abang jawab di break. Ini break kami benar-benar sebentar ini. Abang ini nggak suka break lama-lama. Waduh. Oke Bang. Apa sebenarnya harus dilakukan oleh masyarakat Minang baik dari nenek mama, alim ulama, cadik pandai, seluruh bendang. Cukuplah. Apa yang harus mereka lakukan? Berhentilah berpatah petitih. Berhentilah berpatah petitih. Laksanakan saja patah petitih itu. Kita ini terlampau banyak randai. Oke. Nah, terlampau banyak randai. Kita itu sehari ini yang dianggap hebat beradat itu, orang beradat itu yang pandai berpatah petitih. Oke. Patah petitih itu kan bunga adat. Ya, bunga. Ya harus kita laksanakan. Kerjakan sajalah apa yang ada dalam patah petitih. Oke, ini selesai. Abang kan pernah di Bandung dulu. Ya. Kita jualan di Bandung, beli barang tanah abang tuh wajib juga untuk bunga dagang. Ya, bunga dagang. Berarti pepatah petitih ini itu kan bunga adat. Bunga adat ya, pemanis. Yang adat itu mana yang adat sebenarnya adat, mana adat yang teradat, mana adat yang diadatkan, mana yang adat istiadat. Pantas saja saya sering bosan kalau ada pepatah petitih. Bang, saya selalu duduk di depan pintu. Sebenarnya pepatah petitih itu maknanya dalam penuh filosofi. Tapi hari ini orang pandai hanya membaca, menyebut, berunding. Tapi perundingan itu tidak pernah dilaksanakan. Kalau benar kita, walaupun dia adalah bunga adat, tapi isi yang ada dalam patah petitih itu dilaksanakan, selesai Minangkabau. Berarti intinya tidak diresapi, tidak dilaksanakan. Kadang-kadang yang berunding misalnya, dia bicara tentang hal-hal yang bersifat filosofi. Saya tidak pandai berpatah petitih, tapi mendengar hobi. Yang hal-hal yang bersifat filosofi, tapi perangai nggak cocok. Contoh, tiba di mato ndak di pijangan, tiba di parik ndak di kempen. Tetapi praktek itu terjadi. Saya kan lawyer. Sampaikan ini kepada penonton DNI TV misal. Problem tanah di Sumatera Barat, ada sengketa tanah kemenakan dan antara kemenakan dengan kemenakan atau antara kaum dengan kaum. Kenapa? Karena konsistennya para penghulu di Minangkabau tidak konsisten. Contoh. Konsistennya ya. Konsisten untuk tidak konsisten. Ya. Contoh. Ini ada ngurus alas hak ke nagari atau kan atau wali nagari ditandatangani. Sebelah tanda tangan membuat alas hak, membuat surat ditandatangani juga. Ini membuat ranji, dibetulkan juga ranjinya. Di sebelah dibuat ranji. Nanti berkonflik orang di tanah. Tentu. Ya. Ini praktek saya sebagai lawyer. Ya. Yang kedua, bersengketa di pengadilan. Kita selalu mengatakan kalau kebenaran sampaikanlah kebenaran itu walaupun nyawa tantangannya. Ya, siap. Kunci dalam tanah adat, dalam undang-undang negara, kuncinya dan Mahkamah Agung, jurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan kunci dari peradilan adat itu, tanah adat itu, komunal itu adalah surat alas hak atau kata orang sporadik dari kan, kerapatan adat atau lembaga adat di negara masing-masing. Apa yang terjadi? Suratnya 2, dikeluarkan oleh lembaga yang sama. Yang lebih parah lagi ada, ketika kita minta nenek mama hadir bersaksi, asagan wa, iko kemenakan wa, iko anak balah nawa. Dalam kebenaran dan keadilan itu tidak bicara anak kandung sendiri kalau salah, harus berani kita nyatakan salah. Ini dicari kata babelok pakai kalalu. Babelok pakai kalalu. Oh, iko sagan nawa, iko kemenakan, iko anak pisang, iko
Padahal dia tahu, gara-gara dia tidak mengungkapkan kebenaran, hilang hak kemenakan. Mana yang lebih besar dosanya? Gara-gara dia tahu, ambo sagan, sampai kalau di sagan, itu kemenakan, iko nak pisang, iko sumando, iko. Dia cari-cari. Kebenaran, dia tidak memandang orang. Mana benar-benar salah-salah. Jadi kalau lurus nenek mamak di Minangkabau ini, persoalan sengketa tanah di Sumatera nggak ada itu. Nggak ada ya? Nggak akan ada terjadi. Ini abang, kalau saya ingat ini budayawan Minang Mak Kati. Ya, Ini yang kawan hampir itu. sama. Kawan itu. Saya kemarin pernah ketemu di Padang Panjang. Jadi cara Mak Kati dan abang protes ini hampir-hampir sama. Ini ada sesuatu yang disembunyikan, yang tidak diungkapkan. Dengan alasan segan. Tapi fatal. Fatal ya, apalagi ini nggak segan ke anak yang orang tuanya kaya. Ada ya, masih ada sampai sekarang. Ini praktek saya sebagai lawyer. Sering ini praktek. Hari ini ada berapa kasus yang kita tangani. Saya akan coba pilih-pilih juga kasus. Sesuai dengan ilmu dan keahlian baru saya bela. Betul. Kadang-kadang yang miskin ini tidak dibela oleh nenek mama kita. Ketika kami hadir menginvestigasi, kita tanya, Mak, kok bahasa mana, Mak? Iko punya. Inyo mana punya. Tapi ketika mau hadir di sidang, dia nggak mau hadir. Kenapa? Sagan, Wak, aja tuh aja. Inyo lah orang gadang. Kebenaran itu nggak bicara orang gadang, orang kayu, orang ketek. Kebenaran itu bicara fakta. Padahal fakta kunci ada sama mama ini. Tapi dia mengungkap, akibatnya apa? Kalah kemenakan yang miskin ini. Sudah dia miskin, dizalimin lagi secara hukum adat. Berdosa enggak? Sangat. Untuk apa kita orang Minangkabau sholatnya ke masjid 5 waktu, bersedekah, berumroh, berhaji, tapi dalam sengketa tanah adat, harta orang, harta kita juga. Itu untuk apa kita adat bahasa syarak bahasa kitabullah? Tidak ada gunanya. Untuk apa kita kemudian mengagung-agungkan kalimat itu? Nah itu bang, yang sering diagung-agungkan ini yang jadi. Dan juga itu menjadi tagline ya, menjadi maskot, jadi slogan untuk kepala-kepala ya. Jadi agung-agungan adat masih di syarak-syarak. Kalau betul lah adat itu masih di syarak-syarak bahasa kitabullah. Dan betul lah kita beribadah di Minangkabau ini. Tidak akan ada sekitar adat di Minangkabau ini. Karena tanah di Minangkabau bertuan dan berpunya. Tidak ada sejengkal pun tanah di Minangkabau tidak berpunya. Begitunya arifnya dan kuatnya adat di Minangkabau. Cukup dengan kata orang tidak berani mengambil tanah. Sekarang dengan sertifikat pun dipalsukan orang. Artinya apa? Kita tidak satu kata dan perbuatan. Adat tidak kita jalankan, agama kita ingkari. Tapi kita sholat juga. Adat tidak kita jalankan, agama kita ingkari. Dalam agama kan jelas tidak boleh mengambil milik orang. Betul. Dalam adat sudah ada kepemilikan tanah adat. Kok kita aku juga? Berarti sudah sejalan kan? Kalau jujurlah kita, saya tidak ada gunanya lawyer ini. Tidak ada sengketa. Ya nggak ada ya. Kenapa? Kembalikan ke adat, kembalikan ke agama. Selesai dia. Urusan kelar semua bang. Cuma pengalaman kita yang mengambil harta itu orang kaya rata-rata. Yang berkaryawan biasanya orang miskin. Nah, saya pernah. Ya itu hukum alam itu kayaknya bang. Dan ada yang udah 7 kali pergi umroh, ada yang 5 apa? Untuk apa gitu? Untuk ada yang rajin ke sholat. Ada yang penghulu petata petitinya panjang tapi ngambil tanah orang juga. Apa gunanya? Kadang ada orang yang umroh untuk media sosial, tapi kita saya nggak tahu. Kita nggak komen artinya. Dalam konteks agama saya katakan satu kata dan perbuatan. Kita ketika kita sholat itu, mendirikan sholat itu sesuai dengan perangai. Bang. Sebelum kita sampai itu, ini semua yang abang protes itu ada di sini semua bang? Sebagian. Ya kan beda. Kalau bukunya yang seperti itu bisa saya tulis. Kalau filmnya kan dia punya standar risetnya ya. Ada standar penulisan. Ini harga berapa nih bang? Bang. Ya itu kalau sekarang di kawan-kawan penerbit 120. Menjadi kontroversi nggak buku ini bang? Udah banyak dikontroversi karena judul negara dan nagari. Ini saya membaca judulnya aja udah merinding. Ini bakalan hangat di dalamnya. Banyak diapa oleh kawan-kawan akademisi yang lain gitu. Bang, ini saya pengen sekali ngobrol panjang dengan abang. Ini udah akademisi, iya, budayawan, iya. Menurut saya bang ya, kalau saya bilang abang budayawan sejati, ada lagi kontroversi nanti ya. Ini ribut kita nanti di sini. Budayawan itu harus kita pisahkan begini. Ada cendekiawan. Ada puisiawan. Ada budayawan. Budayawan ini berat. Berat kan? Berat. Tidak semua orang mengerti seni itu
Kemudian tiba-tiba saya menyandang itu gelar budayawan itu berat. Mak Kati aja nggak mau di Oh, sana. enggak berani Nggak kita. berani dia kan. Oke. Ada sejarawan kan? Ada sejarawan. Oke, Bang. Ini kan karena durasi. Terakhir ini, Bang. Ya. Apa sih, Bang, keinginan Abang atau pesan-pesan Abang lah kepada masyarakat, kepada ya yang tadi yang Abang protes tadi. Ya, Ini silakan, Bang. kita pengen orang Minang itu orang Minang itu bangkit harga dirinya betul-betul sesuai orang Minang. Sesuai orang Minang. Hari ini contoh, orang Minang itu kan orang yang tidak tertundukkan. Kita punya harga diri, kita kalanya egaliter. Sehingga egaliternya orang Minang itu punggung kita tidak bungkuk. Hari ini punggung orang Minang itu bungkuk. Bungkuk. Paham maksudnya? Ya, Bang. Kalau dalam bukunya Pak Mukhtar Naim ada sentrifugal, sentrimetal dalam konteks budaya. Ya. Antara beda kita budaya M dan budaya J, Jawa. Ya. Ya kan mereka punya budaya feodal, sentrifugal dan sentripetal itu. Ya. Kalau bahasa sederhananya, kalau mereka itu penghargaan kepada tokohnya luar biasa. Kalau kita kan enggak, kita sejajar. Sejajar, betul. Di Minang kan sekarang udah banyak penjilat-penjilat ya? karena punggungnya ada bungkuk. Kita tidak diajar kenapa keris itu di sini tidak ada belakang. Kenapa? Orang Minang udah takut ucapkan kebenaran. Bukankah itu menurut ceritanya karena kemenangan kita? Enggak, itu kan cerita orang Minang itu kenapa kerisnya di depan kita, tidak di belakang. Berbeda kan dengan Jawa. Ya. Kenapa keris kita? Karena kita tidak pandai membungkuk. Hari ini orang Minang pandai membungkuk untuk kekuasaan. Iya, ya. Orang Minang membungkuk untuk harta. Harga diri orang Minang itu kalau tegak betul sesuai konsep Minang, selesai Minangkabau. Berarti keris yang di depan sekarang keris-kerisan ya? Mungkin ya keris-kerisan dibeli pasar ibu mungkin. Kalau membungkuk keris asli ini nancap ini. Nancap ini. Jadi kalau pesan saya, pesan Bang. di banyak adalah negara sudah memberikan ruang untuk hukum adat. Kalau bahasa kami akademisi, kesatuan masyarakat hukum adat itu sudah diberikan ruang. Ya. Malah ruang itu luas, termasuk peradilan adat. Peradilan adat. Nah, di Undang-Undang Desa, persoalan sengketa tanah adat, sosial kemasyarakatan, itu dapat diselesaikan dengan hukum adat. Ya, kemudian di rancangan Undang-Undang KUHP yang baru, di pasal 1 ayat 2, selain undang-undang yang tertulis, juga dapat dihukum karena pelanggaran kearifan lokal. Artinya apa? Negara sudah memberikan. Sekarang, mau enggak kita? Problemnya adalah keras pun kami para akademisi, keras pun kemudian negara memberikan ruang itu. Tapi kalau masyarakat enggak mau, enggak ada guna. Saya katakan sedih saya kalau ke Papua, berapa kali ke Papua itu sedih saya. Termasuk di Bali. Kita kan ke Bali lihat betapa masyarakat adatnya kuat. Apakah bisa di Minangkabau? Saya katakan bisa. Kenapa bisa? Karena kita masih ada bekas-bekasnya di banyak. Tinggal komitmen politik para elit politik, tokoh, para pejabat, para orang hebat di Sumatera Barat ini yang menggenggam kekuasaan. Janganlah bercerita, ketika pilkada Prodia kemarin yang baru selesai ini, saya katakan, saya tidak mau lagi mendengar 5 tahun lagi kita bicara membangkit batang tarandam, adat bahasa Indonesia. Udahlah. Kalau serius ini, 2-3 tahun selesai ini. Kalau serius, ini kan persoalan Palamak Carito di Lapau. Artinya apa? Komitmen seluruh kepala daerah yang terpilih periode ini untuk betul-betul membangkit batang tarandam itu dengan menjalankan adat Besi Sarak itu secara benar dan betul. Selesai ini. Dan masyarakat tinggal jalan. Menarik sekali Bang. Ini karena durasi ini. Maaf Bang kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sama-sama sudah lah. hadir di sini ya. Sama-sama lah. Kadang-kadang kan undang-undang ITE ini kan kita bicara negara kita. Kalau orang tersinggung biar aja lah. Bang, kalau ada kesempatan kalau tersinggung berarti dia sadar. Kalau Abang kita undang lagi bersedia Insyaallah. Insyaallah. Pemirsa, cukup sekian Otaki kali ini dari bincang-bincang kita bersama narasumber. Ada banyak kesimpulan yang dapat saya petik, tapi hanya satu yang saya ungkapkan, yaitu dari Abang kita juga tadi, itu kalau negara sudah memberi ruang, ayo eksekusi, jangan slogan saja. Betul Bang ya. Cukup sekian Otaki kali ini, karena kita masih jangan otak-otak saja. Karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan
dengan baik dengan siapapun, termasuk dengan abang kita yang satu ini dan dengan bukunya, agar kita tahu nagari sebetulnya itu seperti apa. Jangan slogan-slogan saja. Ini pilkada mau dekat, 2024 dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, kasih bang.